Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seri baru, yaitu kita akan membahas mengenai limit. Ya, jadi limit sendiri adalah salah satu cabang ilmu dalam kalkulus. Jadi kalkulus itu sendiri ya adalah ilmu yang mempelajari tentang limit. Jadi pada kalkulus ini ya, saya akan bagi di sini ya. Ada beberapa cabang ilmu dari kalkulus. Cabang ilmu dari kalkulus ya. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan yaitu limit ya. Yang kedua saya bahas mengenai diferensial. Diferensial atau yang sering kita sebut sebagai turunan fungsi, bisa fungsi trigonometri, fungsi aljabar dan fungsi lainnya ya. Lalu kita akan juga mempelajari mengenai integral ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai limit terlebih dahulu ya. Kita akan bahas limit, lalu diferensial dan juga integral. Nah, sebetulnya ini materinya sangat banyak, jadi makanya saya akan bagi menjadi beberapa video. Baik, eh, sebelum kita betul-betul masuk ke konsep limit ya, kita akan membahas terlebih dahulu masalah-masalah atau konsep sehari-hari ya, konsep atau masalah yang kita temui di kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan konsep daripada limit itu sendiri ya. Nah, jadi saya akan tuliskan di sini. Jadi kita akan masuk ke pengantar limit dulu ya. Pengantar limit ya, pengantar limit ya. Nah, kita harus tahu bahwasanya sebetulnya limit itu adalah sesuatu atau ilmu yang kita ini banyak bersenggama dengannya pada kehidupan sehari-hari sebetulnya ya. Jadi sebetulnya konsep limit itu di fisika, di kimia itu banyak terjadi ataupun juga banyak kita temui. Misalkan saja ya, saya berikan ada satu masalah ya, masalah satu ya. Jadi ini konsep limit ya atau limit dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama adalah masalah menghitung luas lingkaran ya. Nah, menghitung luas lingkaran ya. Nah, kenapa menghitung luas lingkaran ini berkaitan dengan limit ya? Nah, yang teman-teman harus ketahui yaitu mengenai lingkaran ya. Nah, jadi pada zaman Yunani kuno yaitu pada saat Archimedes ya, pada saat ilmuwan Archimedes itu pada saat filsafat apa namanya? Ahli matematika terdahulu seperti Archimedes itu sebetulnya berusaha sejak dulu ya, tidak hanya Archimedes sebetulnya, tapi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pada masa lalu pada zaman Yunani kuno yang berusaha untuk menghitung luas lingkaran. Kenapa menghitung luas lingkaran menjadi sangat sulit? Dulu tidak ada namanya konsep pi atau bilangan atau konstanta pi dalam kehidupan atau dalam zaman tersebut. Maka untuk menghitung luas suatu bangun ya, suatu bangun yang itu memiliki bentuk ataupun juga bentuknya yang smooth gitu ya, karena kan lingkaran itu tidak ada sisi gitu ya, tidak seperti segitiga, segi empat itu mempunyai sisi. Untuk menghitung bangun yang begitu smooth itu sangat sulit, bahkan itu sangat sulit. Makanya ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu berusaha untuk mengaproksimasi ya, mohon untuk digarisbawahi bahwasanya mereka berusaha untuk mengaproksimasi atau mendekati nilai daripada luas lingkaran tersebut dengan menggunakan bangun-bangun yang sudah mereka ketahui untuk menghitung daripada luas lingkaran tersebut ya.
Nah, jadi kalau misalkan saya buat seperti ini ya, saya buat suatu lingkaran, saya buat suatu maaf ya, suatu lingkaran seperti itu. Ya, misalkan kita di sini punya suatu lingkaran. Nah, ini saya buat sini ya, oke. Nah, lingkaran seperti ini ya. Lalu saya berusaha untuk mencoba mengaproksimasi nilai daripada lingkaran ini. Nah, saya bisa mendekati nilainya dengan cara saya membuat suatu segitiga di sini. Ya, dengan cara saya membuat suatu segitiga di sini ya. Saya buat suatu segitiga di sini ya, suatu segitiga di sini. Ya. Nah, segitiga di sini saya hitung nilai luasnya. Tentu untuk menghitung luas daripada segitiga tersebut kita sudah tahu ya rumusnya itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, saya mengaproksimasi nilai daripada lingkaran ini dengan cara membuat suatu bangun segitiga. Nah, cuman tentu ini kurang akurat. Kenapa? Masih banyak daerah-daerah yang tidak terarsir ya. Ya, masih banyak daerah-daerah yang tidak terarsir. Ini adalah mengaproksimasi dengan segitiga gitu ya. Nah, ilmuwan-ilmuwan Yunani kuno itu berusaha untuk mengaproksimasi nilainya lagi dengan membuat segi 4. Jadi kalau saya buat sini ya segi 4 gitu. Mereka berusaha untuk membuat suatu segi 4 di dalam suatu lingkaran tersebut ya. Jadi saya buat segitiganya di sini ya. Nah, saya buat seperti ini. Segi 4. Nah, segi 4 seperti ini ya. Tentu ini bisa mengaproksimasi nilai daripada lingkaran tersebut lebih baik dibandingkan dengan segitiga gitu ya. Nah, jadi bisa lihat ya bahwa area yang tidak tertutupi oleh segitiga ini lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan area yang tidak ditutupi oleh segitiga. Jadi ini segi 4 gitu ya, segi 4. Lalu mereka berusaha lagi untuk mengaproksimasi nilai daripada lingkaran tersebut dengan membuat segi 5 ya. Segi 5 seperti itu ya, segi 5 saya buat sendiri gitu ya. Nah, kebetulan di sini tidak ada bentuknya, jadi saya akan buat sendiri segi 5 gitu ya. Jadi saya buat sini segi 5. Nah, seperti ini. Mohon maaf kalau kurang rapi ya. Nah, di sini saya buat suatu segi 5. Sebentar, saya lupa sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi saya punya di sini segi 5 ya, segi 5. Nah, segi 5 ini saya taruh dalam lingkaran ini ya. Nah, tentu ini dia lebih dapat mengaproksimasi daripada nilai. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentu dengan menggunakan segi 5 ini kita akan mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang atau aproksimasi yang lebih akurat. Ya, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai luas daripada lingkaran tersebut. Ini bisa dilihat ya, bahwa dia lebih dapat mengaproksimasi nilai daripada si lingkaran ini lebih baik gitu ya. Ya, sebentar. Baik, ini kita bisa lihat ya bahwa area yang tertutupi oleh si bangun ini, area yang tertutupi oleh si si bangun segi 5 ini lebih tertutupi dengan lebih baik ketika kita menggunakan segi 5 sebagai acuan untuk mengaproksimasi nilai daripada lingkaran tersebut. Jadi kita lihat polanya bahwa ketika kita menggunakan suatu segi ya, segi 3, 4, 5 dan seterusnya semakin meningkat
jumlah seginya, maka kita akan dapat mengaproksimasi nilai daripada lingkaran tersebut dengan lebih baik dibandingkan dengan cara kita cara yang lain lah pokoknya. Nah, inilah metode yang digunakan oleh para ilmuwan pada masa Yunani kuno. Jadi menarik ya bahwa mereka menggunakan mereka menggunakan suatu metode dengan mengaproksimasi nilai daripada lingkaran dengan bangun-bangun yang sudah ada. Ya. Nah, secara matematisnya, secara limitnya, kita dapat tuliskan bahwa luas daripada lingkaran tersebut itu sama dengan luas luas dari si bangun ini ya, bangun segi n gitu ya. Kita misalkan AN maksudnya luas dari segi n gitu ya. Dengan n-nya itu menuju tak hingga. Jadi limit ya, limit dari n menuju tak hingga. Nah, inilah yang disebut dengan limit. Artinya, kita menghampiri nilai daripada tak hingga. Kita berusaha untuk menghitung luas segitiga ini dengan kita menghitung luas dari segi n. Dengan n-nya itu menuju tak hingga. Tentu kita tidak tahu gitu bahwa di segi berapa dia mendapatkan nilai yang setara dengan luas lingkaran yang asli gitu ya. Kita hanya bisa mengaproksimasi. Kita hanya bisa mendekati nilainya ya dengan cara kita melakukan hal ini. Jadi inilah limit sebetulnya. Jadi kita menghampiri suatu nilai tetapi kita tidak benar-benar mencapai nilai tersebut. Ya, kan kita nggak bisa di sini lihat ya. Kalau misalkan saya ganti A-nya adalah N-nya itu adalah tak hingga. Berarti kita mengaproksimasi nilai segitiga ini dengan menghitung segi tak hingga luas dari segi tak hingga ya kan, tentu segi tak hingga itu tidak exist gitu loh. It not exist in this world. Jadi yang kita hanya bisa lakukan hanyalah menghampiri nilainya menuju ke tak hingga. Tapi di nilai berapa dia menjadi betul-betul terdefinisi atau betul-betul sesuai dengan luas lingkaran yang asli, itu tidak kita ketahui. Yang penting adalah bahwa kita menghampiri nilai tersebut dengan cara kita mendekatkan nilai dari seginya ini menuju ke tak hingga gitu ya. Bisa segi 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu adalah masalah yang berkaitan dengan limit ya. Nah, ini sebetulnya sudah kita masuk nih ke notasi limit begitu ya. Jadi notasi limit itu seperti nanti akan saya kenalkan lagi. Nah, selanjutnya adalah masalah mengenai kecepatan rata-rata. Ya, ini masalah ke berapa nih? Kedua. Masalah kecepatan rata-rata. Masalah kecepatan rata-rata ya. Nah, masalah kecepatan rata-rata ini misalkan seperti ini ya. Misalkan saya berangkat dari Jakarta menuju Bogor. Ya. Nah, saya berangkat dari Jakarta menuju Bogor menggunakan kendaraan mobil gitu ya. Menggunakan kendaraan mobil. Nah, mobil ini pergi dari Jakarta ke Bogor dengan waktu tempuhnya ya. Dengan waktu tempuhnya itu adalah atau tetot saya bikin seperti ini. Nah, menempuh waktu sebesar totalnya adalah sekitar 3 jam. Dengan jaraknya itu adalah 120 ya. 120 km. Tentu dengan menggunakan rumus atau menggunakan definisi dari kecepatan, yaitu jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dari si mobil ini, atau V rata-ratanya adalah besarnya perpindahan dibagi dengan besarnya selang waktunya atau selang waktunya. Nah, perpindahannya berapa? Dia berpindah sebanyak 120 km dari Jakarta ke Bogor.
Maka ini 120 dibagi dengan selang waktunya. Berapa untuk menempuh 120 km ini, berapa yang dia tempuh. Dan yang dia tempuh adalah 3 jam gitu, 3 jam. Maka kecepatan rata-ratanya itu adalah 40 km per jam. Seperti itu, ya. Nah, tentu ini yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Nah, yang pasti ataupun satu hal yang harus diperhatikan dalam kecepatan rata-rata ini adalah kecepatan rata-rata tidak menyatakan kecepatan konstan pada interval waktu 3 jam ini. Artinya, di waktu 3 jam itu tidak full selama 3 jam itu dia kecepatannya itu 40 km per jam. Enggak seperti itu. Kecepatan rata-rata seperti namanya rata-rata. Dalam waktu 3 jam ini, si mobil itu kecepatannya 40 km per jam. Namun untuk menyatakan kecepatan pada misalkan waktunya misalkan T sama dengan 5 atau T sama dengan 7 menit. Misalkan di waktu T sama dengan 7 menit, kira-kira berapa kecepatannya? Apakah kita bisa menggunakan fakta bahwa kecepatan rata-ratanya 40 km per jam, lalu kita menggunakan kecepatan tersebut untuk mendefinisikan bahwa kecepatan pada saat 7 menit itu adalah 40 km per jam? Apakah bisa kita menggunakan 40 km per jam untuk menyatakan bahwa pada saat waktunya 7 menit, maka kecepatannya adalah 40 km per jam? Tentu tidak. Kenapa? Kembali lagi bahwa itu adalah kecepatan rata-rata pada selang waktu 3 jam. Yang mana waktu 3 jam itu benar-benar panjang dan tidak mungkin konsisten selalu pada saat 3 jam itu. Selama 3 jam itu kecepatannya 40 km per jam. Maka sebetulnya kita bisa memperkecil interval waktu kita, ya, memperkecil interval waktu kita untuk bisa mencari kecepatan pada satu waktu tertentu. Kalau misalkan ini 3 jam, tentu pada saat 3 jam itu dinamikanya sangat banyak ya. Bisa dia diperlambat, dipercepat, konstan, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita menghitung kecepatan rata-rata pada selang waktu yang lebih kecil, maka kita bisa lebih mendapatkan kecepatan rata-rata yang lebih akurat untuk pada saat waktu tersebut. Jadi kita memperkecil selang waktu tersebut, ya. Misalkan seperti ini, kita gunakan acuan T sama dengan 7 menit ini sebagai acuan ya, kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan bahwa ini nih yang mau kita tentukan. Pada saat waktu T sama dengan 7 menit inilah yang mau kita tentukan. Atau saya ubah deh, jangan 7 menit tapi 1,1 detik pada saat T sama dengan 1 detik. Kita gunakan posisi pada saat T 1 detik ini sebagai acuan untuk menentukan berapa sih, ini yang mau kita cari gitu loh. Berapa ya kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik. Ya. Nah, misalkan kita gunakan interval waktu, kita perkecil interval waktunya, ya. Kenapa kita perkecil? Kalau misalkan kita menghitung kecepatan rata-rata pada interval waktu yang lebih kecil, maka kita tahu bahwa perubahannya tidak akan terlalu drastis. Harusnya ya, harusnya. Perubahan waktunya tidak akan terlalu drastis, sehingga kecepatan yang ditunjukkan pada saat 1 detik misalkan, lalu kita misalkan kita gunakan acuannya itu 1,1 detik, tentu perubahannya tidak akan terlalu kentara. Maka kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik ini pada saat selang waktu 1,1 detik ini akan tidak terlalu berbeda jauh. Maka kita akan mendapatkan aproksimasi yang lebih baik dari nilai kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik. Misalkan pada saat T sama dengan 1 detik, posisinya adalah dia di S1. Misalkan kita punya persamaan posisi ya. Persamaan posisi ST ya. Nah, misalkan pada saat dia T sama dengan 1 detik, posisinya adalah S1. Nah, pada saat posisinya dia itu di 1,1 detik, maka dia di posisinya S1,1. Nah, lalu bagaimana cara kita mencarinya? Ya, masih sama, menggunakan rumus kecepatan rata-rata delta S per delta T. Ingat bahwa yang kita jadikan acuan adalah T sama dengan 1 detik. Ya.
Nah, berarti perpindahannya dari T sama dengan 1 detik ke T sama dengan 1,1 detik adalah S, posisi dia ya, perpindahannya kan berarti dari sini, ke sini. Berarti, sama saja dengan kita mengurangi jarak, posisi S1,1 dikurang S1. Ya, berarti S1,1 dikurang S1. Itu adalah perpindahan dia, karena kan perpindahan dia dari sini ke sini. Berarti 1,1 dikurang sama S1 gitu. Delta S per delta T. Delta S per delta T gitu. Berarti delta T ya, biarkan delta T gitu. Biarkan delta T. Walaupun di sini kita tahu ya bahwa nilainya itu 0,1 ya. Karena kan delta T selang waktunya. Berarti selang waktu sini ke sini itu berapa? Ya perbedaan waktunya itu 0,1 detik. Ini kan 1 detik, ini 1,1. Berarti perbedaannya 0,1. Berarti ini S-nya 1,1 dikurang S1 dibagi dengan delta T. Nah, sebetulnya ya, ini kan bisa kita ubah. Sebetulnya 1,1 ini sama saja dengan posisi awal yaitu S1 dikurangi dengan selang waktunya, yaitu berapa? Selang waktunya. Dari selang waktunya berapa? Dari posisi dia 1 detik menjadi 1,1 detik. Maka saya bisa ubah ini menjadi S1 ditambah dengan 0,1. Kan hasilnya sama ya, 1,1 juga. Jadi S ditambah 0,1 dikurangi dengan S1 per delta T. Nah, interval ini semakin bisa kita kecilkan lagi ya, kita kecilkan lagi sehingga kita bisa mendapatkan interval atau kecepatan waktu yang lebih akurat. Misalkan kita perkecil menjadi misalkan di sini T-nya menjadi 1,01 detik, maka posisinya adalah posisinya yang sebelumnya 1,1 menjadi S pada saat 1,01. Posisi pada saat 1,01. Berarti S ini sama saya dengan 1,1 ditambah dengan selang waktunya ya. 0,01 dikurangi dengan S1. Sama juga kita bisa memperkecil lagi kecepatan rata-ratanya menjadi S misalkan 1 ditambah selang waktunya lebih kecil lagi ya. 0,0001 dikurang dengan S1 per delta T. Nah, semakin kita memperkecil nilai daripada si selang waktunya, maka kita akan mendapatkan aproksimasi yang lebih baik mengenai kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat dari suatu objek tersebut gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita bikin bentuk umumnya, kecepatan rata-rata itu sebetulnya untuk mencari kecepatan sesaat ya, sebetulnya kita menghitung kecepatan rata-rata dari suatu benda. Jadi tetapi interval waktunya kita kecilkan sampai dia itu menuju 0 gitu ya. Interval waktunya kita lihat, semakin dia mengecil semakin bagus kita mendapatkan aproksimasinya. Tetapi dia tidak boleh dong interval waktunya 0. Tidak boleh dong. Kalau misalkan interval waktunya 0 berarti di sini kita tulis S1 ditambah 0, berarti S1 kurang S1. Dibagi dengan delta T. Delta T-nya kan selang waktu. Selang waktunya 0. Berarti sini 0. Nah, ini aja 0 suatu angka dibagi dengan 0. Pembagian dengan 0 itu dilarang. Maka tidak boleh kita istilahnya mengecilkan delta T-nya itu selang waktunya sampai dengan 0. Maka yang kita lakukan adalah kita menghampiri nilainya, kita menghampiri selang waktunya itu hingga menuju 0 ya. Jadi kalau saya bikin bentuk umumnya, kecepatan sesaat itu rumusnya limit dari delta T menuju 0, kita buat selang waktunya itu menuju 0 tetapi tidak sama dengan 0. Sehingga kecepatan rata-ratanya dari ST ditambah delta T dikurang dengan ST
per delta T. Ini adalah kecepatan rata-rata rumusnya. Jadi ini rumusnya ya, kalau untuk menghitung kecepatan rata-rata. Jadi untuk menghitung kecepatan rata-rata, kita untuk menghitung kecepatan sesaat, maaf ya, kecepatan sesaat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kecepatan sesaat gitu ya. Kita menghitung kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil, sehingga kita bisa mendapatkan atau mengaproksimasi nilai daripada kecepatan sesaat tersebut. Tetapi delta T-nya atau selang waktunya kita buat kecil, sangat kecil tetapi tidak sama dengan nol. Jadi limit ini konsepnya kalau kita lihat dari yang lain-lain ini ya, dari masalah-masalah ini hanya menghampiri suatu nilai. Jadi hanya menghampiri suatu nilai tetapi tidak sampai pada nilai tersebut. Kita menghampiri nilai delta T sama dengan 0. Delta T menuju 0, tetapi tidak mengambil nilai 0 pada delta T-nya itu. Karena itu akan membuat keruntuhan pada atau ketidakvalidan dari suatu pernyataan matematika ini. Kalau misalkan delta T-nya sama dengan 0, berarti ST kurang ST 0. Dibagi dengan delta T-nya 0. Berarti 0 bagi 0 itu merupakan bentuk terlarang gitu yang tidak boleh kita ambil. Nah, inilah masalah-masalah limit pada kehidupan sehari-hari. Mungkin kita akan bahas dulu untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan limit. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai limit di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerti limit dan tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.